Dorong Ustaz diskusi di SMK dengan pembahasan fikih mengatakan dengan tema hubungan suami istri sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada subuh pagi hari ini di Masjid Baitus Salam, Perumahan Kali Baru Permai, untuk melanjutkan kajian kita Syakhsiyatul Muslim, potret seorang Muslim bagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam bab bagaimana seorang suami terhadap istrinya, bagaimana Islam mengajarkan kaum laki-laki untuk menjadi suami yang baik. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Kalimat ahlun itu yang sudah pasti adalah istri, sudah pasti. Adapun anak itu mengekor namanya. Jadi kalau kita menemukan kata ahlun dalam Al-Quran ataupun hadis, yang sudah pasti istri. Kenapa? Ya udah pasti istri duluan baru anak. Istri ada baru anak ada, kan gitu. Jadi kalau kita ketemu kalimat seperti qu anfusakum wa ahlikum, nanti yang udah pasti istri tuh. Adapun anak, berarti mengekor namanya. Ada anak baru termasuk anak. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ahlun di sini adalah istri, baru kemudian anak. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik buat istrinya. Jadi Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki Muslim untuk menjadi suami yang baik. Sebelum kita melanjutkan, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita membuka dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayahnya serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala bukakan hati kita sehingga kita bisa lebih mudah lagi menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga masuk ke dalam jiwa kita, meresap dalam sanubari kita, sehingga setiap kata dan perbuatan kita sehari-hari selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Islam sebagai agama yang lengkap, yang sempurna, dan Nabi kita sebagai pembawa petunjuk memberikan petunjuk kepada umatnya apa yang menjadi yang terbaik untuknya di dunia hingga akhirat.
termasuk diantaranya dalam hal suami istri. Untuk menjadi suami yang baik, ya sudah kita bahas, dimulai dari ya, Islam memberikan mindset kepada kita tentang apa itu pernikahan. Nah, jadi di mindset dulu tuh, sebelum menikah di mindset dulu, nikah itu apa, tujuannya apa, gitu. Ya, lalu kemudian dikasih petunjuk berikutnya bagaimana cara memilih istri. Ya, jadi cara memilihnya pun dikasih petunjuk, fazfar bidzatid din, ya, pilihlah yang memiliki agama. Ya, jadi pilihan itu berdasarkan agama. Ya, adapun yang lain, nah itu faktor pendukungnya namanya. Ya, di faktor utamanya agama. Kemudian setelah ya dikasih petunjuk cara memilihnya, pun diajarkan bagaimana hukum-hukum terkait dengan menikah. Ya, setelah menikah bahkan diajar juga bagaimana hukum cara menggauli istri dan seterusnya. Kemudian juga Islam memberi tahu kepada kita ya, karakter perempuan itu seperti apa yang memang aslinya. Ya, sehingga kalau kita tahu, oh seperti ini loh karakter perempuan, nah sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara ya bergaul dengan istri kita. Misalkan Nabi mengatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk itu nggak ada yang lurus. Berarti ini isyarat setiap kaum laki-laki harus menerima kekurangan istrinya. Nah, begitu. Menerima kekurangan istrinya karena memang nggak bisa lurus. Begitu. Ya. Terus kita dikasih tahu lagi bagaimana bersikap ya kepada istri di saat istri sedang marah. Bagaimana membuatnya dia senang. Ya, bagaimana memenuhi kebutuhannya dan seterusnya. Ya. Itu semua yang udah kita pelajari kurang lebih 3 kali pertemuan ya. Ini pertemuannya keempat kalau nggak salah tentang bab ini. Oh, kelima malah? Kelima malah. Nggak hafal. Kelima yang sekarang. Seperti ini terakhir kayak gini. Ya, begitu. Itu kalau kita ingat semua, subhanallah. Ya, bisa menjadi az-zaujul misali. Suami yang ideal. Belum terlambat ya, Bapak belum terlambat. Nggak mesti buat yang pengantin baru. Belum terlambat ya. Selama roh masih ada di badan, berarti kesempatan untuk menjadi lebih baik selalu ada. Ya, begitu. Belum terlambat. Ini juga pelajaran juga buat saya ya, seperti itu. Ya. Satu poin lagi di sini apa namanya yang belum selesai kita bahas tentang apa namanya menjadi suami yang ideal. Di sini dikatakan az-zaujul muslim shadiq la yaktafi bi birrihi wa husni mu'asyarati li zawjihi. Suami muslim yang baik tidak cukup berbuat baik kepada istrinya saja. Ya, tapi kebaikannya pun ya sampai kepada sahabat-sahabat istrinya. Jadi bukan hanya berbuat baik kepada istrinya, tapi juga kepada sahabat istrinya. Saya katakan baliyam taddu birruhu wa khairuhu wa qarmudi ila sadiqati zaujati. Ya. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ada seorang wanita tua datang kepada Nabi. Lalu Nabi mempersilakannya untuk masuk ke dalam rumah, memuliakannya sebagai seorang tamu. Ya, lalu Nabi berkata kepada tamu tadi, bagaimana keadaan kalian? Ya, kemudian dijawab, alhamdulillah, bi khair. Ya kan? Nah, kemudian setelah wanita tadi pamit, Sayyidah Aisyah bertanya atau berkata,
tuqbilu ala hadil ajuz hadal iqbal. Engkau menyambut wanita tua ini dengan sambutan yang begitu, ya, apa namanya, begitu bagus gitu, begitu memuliakan. Bahkan innaka la tasna'u biha syai'an la tasna'uhu bi ahad. Engkau, ya, melakukan sesuatu untuknya yang tidak engkau lakukan untuk orang lain. Artinya memuliakan tamunya tidak seperti tamu-tamu yang lain. Al-Nabi menjawab, innaha kanat ta'tina inda Khadijah. Karena dulu wanita ini sering datang, ya, mendatangi Khadijah. Jadi dulu tamunya Khadijah. Di Sayyidah Khadijah meninggal, masih tetap dimuliakan. Jadi menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang dulu pernah disambung oleh keluarga kita yang sudah meninggal. Kalau di hadis lain, orang tua. Ya, jadi di antara birrul walidain sepeninggalannya adalah menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang dulu disambung oleh orang tua kita. Ya, juga ya kita silaturahmi kepada si A, si B, si C. Nah itu kita melanjutkan tuh. Nah itu termasuk birrul walidain. Nah ternyata begitu juga dengan, ya, menyambung silaturahmi yang pernah disambung oleh istri. Maka Nabi mengatakan, ama alimti annaka ramal wuddi minal iman. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya, ya, memuliakan karena kasih sayang itu bagian daripada iman. Ya, bagian daripada iman. Ya, ini tentu ada batasannya. Bukan dekat-dekatin temannya istri, ada maksudnya, ya kan? Entah dekat sama teman istri ada maksudnya lagi, bukan? Ya, artinya itu teman dekatnya yang dimuliakan oleh istrinya, nah, itu tetap, ya, tetap dimuliakan, tetap ada silaturahmi, seperti itu. Sebagai bentuk, ya, rasa sayang kepada istri yang nggak padam, sekalipun sudah meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, ya, Islam juga mengajarkan, ya, bagaimana suami bersikap, ya, ketika seorang istri melakukan sesuatu yang mungkin bisa memancing emosinya. Ya, jadi bisa juga merasakan kalau istri itu mungkin sedang nggak mood kalau bahasa kita. Ya, jadi saya katakan, yang bagi ayas al zaujul muslim zaujatahu bi khuluqir radhi. Ya, sepatutnya seorang suami itu memiliki kelapangan terhadap istrinya, ya, dengan akhlak yang penuh keridhaan, ya, dengan akhlak yang penyabar, ya, memahami, ya, hakikat wanita itu seperti apa, wa mizajiha, moodnya seperti apa. Ya, jadi nggak cepat marah ketika istri melakukan sesuatu yang mungkin dapat memancing emosinya. Umar bin Khattab bercerita, kunna ma'syara Quraisyin qauman naghlibun nisa. Kami, kata Sayyidina Umar, ya, kaum Quraisy, kami menaklukkan wanita. Jadi memang ada sebagian bangsa itu perempuan itu benar-benar takluk di bawah suami. Jangankan mengangkat suara, mengangkat wajahnya di hadapan suami aja nggak berani. Ada begitu ya? Kan gitu. Jangankan mengangkat suara, mengangkat wajahnya aja nggak berani, tunduk begitu. Ya, tunduk banget sama suami dah. Ya, jangankan mengangkat suara ya. Mengangkat wajahnya tatap, apalagi sampai melotot gitu, nggak ada, nggak. Nah itu kata Umar bin Khattab begitu. Kami kaum Quraisy, ya, para wanita itu tunduk di hadapan kami kaum laki-laki. Falamma qadimna al-Madinata, nah tatkala kami datang ke Madinah, wajadna qauman taglibuhum nisa'uhum. Nah, ternyata karakter orang Madinah beda dengan orang
Mekah. Kami dapati masyarakat di sini kaum laki-lakinya ditakutkan oleh kaum perempuan. Terbalik. Ya kan? Ini kata Umar nih. Fatafiqa nisa'una yata'allamna min nisa'ihim. Akhirnya para istri kami karena bergaul dengan wanita-wanita di Madinah belajar dari mereka. Yang tadinya masih di Mekah sama suami tunduk gitu ya. Jangankan ngangkat suara, ngangkat wajah aja nggak berani. Ya. Nah karena sudah berbaur dengan penduduk Madinah, belajar dari mereka. Ya. Ini kata Umar bin Khattab. Ya. Suatu ketika ya beliau enggak, maaf saya ulangi, rumah Umar bin Khattab itu berdekatan dengan rumahnya ya Umayyah bin Zaid al-Awali. Dia bercerita ya, "Taghdabu yauman alayya imraati." Suatu ketika istriku marah kepadaku. Fa idza hiya turaji'uni. Ya, dia mengembalikan perkataanku. Jadi suami ngomong dibalikin. Turaji'u. Ya kan? Dibalikin. Bukan sami'na wa ata'na, dibalikin. Suami ngomong dibalikin. Fa'ankartu an turaji'ani. Tentu aku menganggap itu suatu kemungkaran ketika dia membalikan perkataanku. Nah, ini perempuan ini menjawab, "Ma tunkiru an uraji'aka." Kenapa kamu memungkiri kalau aku mengembalikan perkataanmu? Wallahi inna azwajan Nabi SAW la yuraji'nahu. Demi Allah, istri-istri Nabi pun terkadang mengembalikan perkataan Nabi. Ini perempuan pintar juga. Emang saya nggak boleh ngomong nih. Nah, iya. Jadi kalau suami ngomong tinggal diem aja, enggak. Istri Nabi aja terkadang juga kalau Nabi ngomong dibalikin, terkadang ya, bukan selalu. Tahjuru ihdahunna al-yawma ila lail, terkadang dari pagi sampai malam suaminya didiemin tuh. Tahjur tuh didiamkan, enggak diajak ngomong. Ini biasanya paling berat nih kalau udah istri diem aja. Biasanya kalau bagi suami ini berat nih udah. Mendingan dengan istri cerewet daripada istri diem ya. Betul Pak ya? Mendingan dengan istri cerewet daripada diem. Kalau diem malah repot, diem aja kan, kita diemin aja, ya kan? Makanan disediain di meja, tapi diem aja nggak ada ajak ngomong, repot nih, ada urusan apaan nih gitu. Mendingan istri cerewet kan begitu daripada istri diem. Ya. Fantalaktu fadakhaltu ala Hafsah. Hafsah ini kan putrinya Umar ya. Lalu Umar pergi mendatangi putrinya Hafsah. Lalu bertanya kepada Hafsah, "Aturaji'ina Rasulullah?" Apakah kamu mengembalikan perkataan Rasul? Qalat na'am, iya. Qultu, ya kan, Umar kembali berkata, "Wa tahjuruhu idakunna al-yawma ila lail." Dan kalian juga membiarkan Nabi ya dari pagi sampai malam? Dijawab na'am, iya. Umar menjawab, "Qad khaba man fa'ala dzalika minkunna wa khasira." Sungguh merugilah ya kalian yang melakukan hal tersebut. Afata'manu idakunna ayyaghdhaballahu 'alaiha li ghadabi Rasulillah. Apakah kalian merasa aman jika Allah marah kepada kalian dengan sebab Rasul marah? Fa idza hiya qad halakat, maka sungguh dia telah binasa. La turaji'i Rasulullah wa la tas'alihi syai'an. Jangan kamu mengembalikan perkataan Rasul dan jangan minta sesuatu pun. Wasalini ma badalaki. Mintalah kepadaku apa yang kamu mau. Itu nasihat Umar kepada putrinya Hafsah. Kata Umar, jangan lagi ngulangin ya. Jangan balikin perkataan Rasul. Jangan minta macam-macam. Kalau mau minta sama saya, kata bapaknya begitu. Ya, kata bapaknya jangan minta sama Rasul. Kalau minta apa-apa minta ke saya. Ya. Nah di sini ya menggambarkan istri-istri Rasul juga ya wanita, gitu ya, bukan malaikat.
Tapi Rasul dengan akhlaknya yang mulia, apakah marah? Enggak. Nah, itu poinnya. Ya, bukan berarti membenarkan perbuatan istri yang tadi ya. Ini kan konteksnya kita, para kaum bapak nih. Ya. Jadi kalau kita bicara dia balikin, ya nggak perlu marah. Itu poinnya. Nggak perlu marah. Jangan terpancing marah, jangan. Karena Rasul sendiri nggak marah. Bahkan terkadang didiemin pun ya Rasul sabar. Gitu. Ya, nah itu maksudnya. Jadi kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu Umar bin Khattab mendatangi Nabi dan bercerita tentang apa yang dia ceritakan kepada Hafsah tadi. Ya. Jadi cerita tuh, Nabi cerita. Apa sikap Nabi? Faya bertasimu Rasul. Rasul hanya senyum doang. Ya, jadi tadi kan cerita tuh sama anaknya Hafsah kan bener nih. Ya, istri-istri Rasul terkadang ngebalikin omongan Rasul, terkadang membiarkan Rasul seharian. Rasul senyum aja. Ada apa? Rasul nggak marah. Ya, jadi seperti itulah yang Rasul contohkan buat para suami. Jangan mudah marah. Ya, halimun, apa halimun? Penyabar, nggak gampang emosi. Ya, kan kata Nabi di hadis yang awal kita pelajari, istamta'tum biha wa fiha iwajun. Tetap kita bisa menikmati segala kebaikan yang ada pada istri kita, walaupun di dalamnya terdapat kekurangan. Ya. Makanya ada yang bikin konten kreator tuh begitu. Ya, telepon istrinya lagi kesel, bang capek nih nggak masak gue ya. Iya nah kan. Bang capek banget nih cucian tuh iya nah semua. Ya kan. Nggak dibilang apa. Begitu pulang rumahnya rapi, makanan dah ada. Ya kan. Ya emang lagi moodnya pengen ngomong gitu, iyain aja udah, nggak begitu marah. Ya kan. Itu kadang antara yang diucapkan dengan yang dilakukan terkadang berbeda. Jadi yang diucapkan itu cuma apa ya? Ya karena capek ya. Terkadang kan perempuan itu ya ekspresinya omongan gitu. Ya, biarin aja. Dan memang benar begitu. Ya kan? Betul Pak ya? Dia mah tahu rumah rapi. Nah emang yang udah fitrahnya istri mengerapin rumah kan gitu. Ya kita paling bantuin aja, ikutin aja kan gitu. Emang udah fitrahnya istri ngerapin rumah. Ya kan dia merasa istananya dirapin sesuai dengan seleranya. Kita ikutin aja udah. Ya begitu. Nah ini yang Rasul contohkan ya. Jadi seorang suami yang benar-benar penyabar. Ya ini kalau bisa seperti ini subhanallah. Maka dikatakan ya. Nah, suami yang seperti ini min anjahil azwaj, suami yang paling berhasil, yang paling sukses jadi suami. Makanya kata Nabi, al-hilmu sayyidul khuluq. Sifat penyabar itu adalah akhlak yang paling tinggi. Sayyid itu kan paling tinggi. Ya. Ilmu itu penyabar. Penyabar itu artinya nggak gampang marah, nggak reaktif, ya nggak reaktif. Nah, namun demikian, Islam juga mengajarkan kepada para suami agar menjadi suami yang fatin, yang cerdas, ya, kayis, ya, pintar. Dia tahu apa yang harus ia lakukan kepada istrinya. Gitu. Ya, menjaga perasaannya, tidak melakukan sesuatu yang menyakitinya atau bahkan menyakiti keluarganya, ya. Dan kalau istri curhat cerita dengerin, dan kalau sifatnya rahasia nggak usah diomongin ke orang, ya. Karena kan terkadang manusia itu pengen cerita ya. Curhat. Kalau istri kita curhat kita nggak dengerin malah bahaya, nanti dicurhat ke orang lain, malah bahaya kan.
Ya udah curhatnya kita dengerin aja. Karena terkadang orang laki kalau istri curhat suka ketiduran gitu. Gitu. Ya kan, istilahnya pengen curhat ketiduran dah. Gitu. Ya. Saya tidur, yang penting ambil posisinya jangan yang gampang tidur lah paling ya. Kalau curhatnya di kasur ketiduran lagi gitu. Ya. Gitu. Nah nih, dengerin. Ya, dengerin aja di cerita. Karena memang perlu ya untuk cerita. Ya. Karena kalau bukan kita, dia mau cerita ke siapa? Ke orang lain, nah malah bahaya. Malah bahaya. Karena Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian buat suami sebagaimana suami pakaian buat istri. Artinya apa? Untuk saling menutupi. Ya emang sepatutnya istri juga gitu. Kalau suami cerita ya udah sampai situ aja titik. Tapi kan biasanya suami lebih bisa menahan untuk gak cerita dibanding istri ya. Kan kalau istri kita baru pulang aja, oh cerita banyak. Apa yang diceritain udah? Baru banget nyampe, belum duduk. Karena belum duduk nih, baru nyampe nih, baru masuk udah mulai ada cerita dah. Apa yang diceritain? Selama kita nggak ada itu diceritain semua. Dari anak kita yang begini, dari tamu yang datang begitu, gitu kan? Bagus. Justru itu menurut saya bagus. Berarti kan kita jadi tahu apa yang terjadi saat kita nggak ada. Bagus, jangan stop, biarin aja. Ya, nggak usah bilang, lalu ya, lagi capek, nggak perlu, nggak apa-apa, biarin aja cerita terus. Justru bagus begitu. Coba kalau nggak cerita, karena kita nggak tahu apa yang terjadi saat kita nggak ada di rumah. Ya kan? Kan umumnya suami kan pasti keluar kan, pagi keluar, nanti sore pulang kan gitu. Berarti kan banyak hal yang terjadi di rumah saat nggak ada. Berarti kalau istri yang suka cerita itu bagus. Ya, tadi cerita tentang anak-anak gimana, ya kan, dicerita tentang rumah apa, misalkan ada tamu, ada apa, kadang dicerita lagi belanja di warung diceritain kan gitu. Ya kan, kadang gosipan tetangga juga sampai kita juga. Ya kan, gosipan tetangga sampai kuping dia, ceritain ke kita itu. Betul ya? Kan gitu. Nah yang seperti itu kita dengerin aja nggak apa-apa. Ya, kita dengerin gitu. Ya seperti itu. Ya, wala yudhi'u khabaran afdat bihi ilahi. Jadi jangan kita sebarkan tuh berita yang disampaikan kepada istri kita itu. Ya. Atasau fi mithli hadhil umur katsiran ma yufajjiru barakinul khilaf. Kalau kita meremehkan perkara yang kelihatannya kecil ini, seringkali itu bisa ya menimbulkan perselisihan. Ya. Jadi kalau kita menyepelekan ya kebiasaan istri yang suka cerita, nah itu malah bisa yufajjiru barakinul khilaf, bisa bikin. Jadi kalau barokin itu kan artinya gunung berapi, jadi bisa meledak, nah, bisa pecah perselisihan gara-gara kita ya tidak menyikapinya dengan baik. Ya. Nah kemudian juga milunok soha, suami melengkapi kekurangan istri. Ya, jadi kalau istri ada kekurangannya apa, nah suami melengkapi. Sini katakan, yukammilu naqsa zaujati in anasa fiha naqsan fi ilmin aw sulukin. Menyempurnakan kekurangan istri yang ia dapati, mungkin ilmunya, mungkin perilakunya. Ya. Jadi kalau istrinya kurangnya apa ini, nah kita lengkapin. Kurangnya ini, nah kita lengkapin. Ya, begitu. Menggunakan cara yang terbaik ya, dengan penuh kelembutan dan seterusnya. Nah kalau kebetulan dia mendapat isi nusyuz, apa nusyuz? Nusyuz itu al-khuruj anit ta'ah. Jadi ada sikap keluar dari ketaatan. Nah ini mengembalikannya kepada taatan juga harus dengan hilmun dan rifqun wa dzaka. Jadi dengan penuh ya kelembutan, kesabaran dan kecerdasan. Ini yang mungkin agak susah nih. Ya. Dan jangan sampai ya ta'nifuha aula muhammaman nas. Jangan sampai ya ta'nif itu membentak
atau mencaci di depan orang. Ini perlu latihan juga ya. Terkadang kan spontan ya, kadang spontan ya, suami tiba-tiba meledak marah kepada istrinya depan orang. Nah, ini sangat menyakitkan. Dikatakan fa inna asyadda ma yu'limul mar'ah ayyasmahadun laumaha. Hal yang sangat menyakitkan wanita ketika dia dicela di hadapan orang lain. Perlu latihan banget ya kalau begini ya. Apalagi yang tipe gampang marah. Ya, ini perlu banget latihan. Ya kan terkadang yang namanya orang watak ya, benar-benar perlu latihan untuk merubah. Ya, kadang spontan marah kepada istri di depan orang. Ini, ya, karena suatu ketika ya disebutkan dalam hadis, Nabi lagi nerima tamu, ya, nah istrinya marah, nah Nabi diam aja, nggak nasihatin kan, nasihatin aja enggak, tuh. Apalagi marahin, ya kalau nggak salah Sayyidah Aisyah, ya. Jadi ketika ada tamu, dia ingin menyuguhkan makanan, akhirnya dicampur tangani oleh istrinya yang lain. Cuma saya lupa yang istri yang siapa gitu. Nah itu marah, banting piring. Ada tamu, Nabi senyum aja. Kata Nabi, tuh kan istri Nabi kan ummahatul mukminin ya, tuh ibu kamu lagi cemburu. Artinya pengennya dia nih yang layanin, ternyata istri yang lain pengen ikut. Nah, begitu doang Nabi bilang. Jadi jangankan dimarahin, dinasihatin enggak. Ya seperti itu. Ya. Kemudian yuhsinu taufik baina irda'i zaujatihi wa birri walidatihi. Pandai menselaraskan antara ridho istri dan bakti kepada ibu. Jadi nggak bisa salah satunya dilebihi dari yang lain, ya. Jadi harus bisa menselaraskan antara ridho istri dan bakti kepada ibu. Harus bisa tuh. Ini harus cerdas nih gimana caranya nih, ya kan? Jadi jangan sampai ada yang dikalahkan, jangan sampai ibunya dikalahkan atau istri dikalahkan. Ya, bal ya'rifu liwalidati huquqaha. Dia harus tahu apa yang menjadi hak ibunya. Ya. Wa yaqumu bi birriha ala ahsani wajhin, tetap berbakti kepada ibu dengan sebaik mungkin. Wa ya'rifu li zaujati aidan huquqaha, dan juga harus tahu hak-hak istri. Ya, fala yahdimu minha syai'an fi sabili birril walidati wa ri'ayatiha. Jangan sampai ya menghilangkan hak tersebut demi bakti kepada ibu. Jadi bakti kepada ibu tetap, tapi hak istri tetap terjaga. Jadi memang sepertinya umum ya, kalau antara ibu dengan istri suka nggak selaras, gitu ya, umum ya begitu ya. Nah, ini biasanya cukup dilema buat kaum laki-laki, ya cukup dilema buat kaum laki-laki nih, ya, antara ibu dengan istri, dilema ini. Lumayan berat nih, ya harus banyak-banyak minta tolong sama Allah nih, karena terkadang apa yang ibu mau dengan apa yang istri mau suka bertolak belakang nih, sementara dua-duanya harus kita penuhi haknya, nggak boleh ada yang dikalahkan. Ya kalau dapat istri dekat sama ibu kita, waduh surga itu. Ya kan? Subhanallah, saya bersyukur alhamdulillah istri saya mau ngurus ibu saya. Ini sekarang lagi jagain ibu saya nih,
Karena giliran kami ada 6 orang anak, jadi giliran jaga ibu. Karena ibunya udah sepuh, jadi harus dijaga, nggak boleh ditinggal sendirian. Ya, karena terakhir dia tinggal jatuh, nah, kan repot akhirnya. Sekarang nggak boleh ditinggal sama sekali, 24 jam harus ditemenin. Gitu. Ya kan? Giliran kami berenam tuh. Nah, ini giliran saya nih. Dari malam sampai nanti maghrib gantian lagi. Nah, saya keluar ya istri saya yang nemenin. Begitu. Alhamdulillah, ya kan, mau gitu ngurusin ibu saya, mandiin, gantiin baju. Ya Allah. Enak ya kalau kita ngelihat istri itu dekat sama ibu kita. Ya sesekali ada apa namanya spesies wajar ya, gitu. Kan begitu. Namanya manusia, kan begitu. Ntar ibu kita maunya ini, istri kita maunya lain, nah itu. Ya. Itu kadang ada juga orang yang akhirnya milih istri, ibunya ditinggalin. Nah, ini jangan juga. Ya, jangan. Karena ada juga saya temukan, ya Allah, si ibu tinggal sendirian. Anaknya nggak ada yang nemenin. Sendirian aja. Bahkan pembantu pun datang pas tugas doang. Nggak nemenin 24 jam gitu. Datang buat bersih-bersih rumah, udah selesai pulang gitu. Ya Allah. Anaknya banyak kadang nemenin. Kalau kami alhamdulillah kebetulan memang ya rumahnya dekat-dekat semua. Ya, jadi nemenin ibunya gantian. Jadi ibu tinggal di satu rumah, kita yang datengin itu gantian. 24 jam gantian. Tak giliran saya, tak giliran abang saya gantian. Gitu. Ya kan? Jadi kita jaga ibu kita urus semua dari A sampai Z ya, segala keperluannya. Ini kalau punya istri seperti ini, ya Allah subhanallah. Gitu. Kan kadang nggak gampang ya. Mungkin terkadang ibunya yang nggak cocok, mungkin terkadang istri yang nggak cocok, kan terkadang begitu. Ya, nah ini memang harus bisa dua-duanya. Gimana kita memahami ibu kita biar juga bisa menerima istri kita, istri kita juga bisa menerima ibu kita. Emang yang paling ideal kalau menurut saya buat anak laki-laki nyari istri pilihan ibu. Kalau udah pilihan ibu mungkin aman kali ya. Karena ibu yang pilihin. Kan gitu ya. Mungkin kalau udah pilihan ibu aman kali ya. Udah klop duluan sebelum jadi menantu udah klop gitu. Tapi kan nggak selalu begitu ya. Namun kan dalam Islam dua-duanya punya hak. Ada hak ibu, ada hak istri. Gitu. Nah, ini ibadahnya suami itu di situ tuh. Tantangan beratnya tuh. Ya. Gitu. Oke. Masing-masing kita kan tadi udah tahu apa yang menjadi hak ibu, apa yang menjadi hak istri. Nah, kemudian berkata yuhsinul qiwama 'alal mar'ah. Pandai menjadi pemimpin buat istri. Jadi laki-laki itu pemimpin, jadi bukan dipimpin. Tapi memimpin. Di sini mah kalimatnya qawwamun. Memimpin, tapi kita menerjemahkannya memimpin. Tapi kalimat dalam bahasa Arabnya qawwamuna 'alan nisa. Qawwamun dari kata qoma yaqumu. Artinya apa? Berdiri. Berdiri itu kan menggambarkan sesuatu sikap yang aktif. Ya. Bergerak, enggak diam. Nah, yaqumu 'ala itu tafsirannya apa? Menjadi pemimpin. Mengayomi. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan sebab kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian atas yang lain. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab memberikan nafkah. Jadi laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan atau istri dengan sebab pertama, memiliki kelebihan. Maka idealnya laki-laki itu harus lebih daripada perempuan. Kalau perempuan lebih daripada laki-laki, nah ini yang agak sedikit repot biasanya. Istrinya lebih kaya daripada suaminya, nah itu repot. Pendidikannya lebih tinggi daripada istrinya, nah itu repot juga tuh biasanya tuh.
ya kan? Kadang nasabnya juga lebih tinggi daripada suaminya, itu repot juga tuh. Ya, makanya kita punya laki itu kita siapkan dengan segala macam kelebihan. Dengan segala macam kelebihan. Ya. Karena Allah mengatakan laki-laki menjadi pemimpin bima faddalallah, dengan sebab kelebihan. Berarti kita harus siapin tuh kelebihan. Ya, agamanya lebih tinggi dari istri. Makanya anak laki semuanya harus bisa jadi imam. Nah, itu. Kita harus pastiin tuh. Bisa jadi imam, baca Qur'annya benar. Sehingga istri jadi makmum. Begitu. Ya kan? Agamanya, akhlaknya lebih sabar daripada istri, kan begitu. Ya kan? Duitnya kalau bisa juga lebih banyak daripada istri. Hah? Kan begitu ya? Begitu. Kalau bisa dalam segala hal itu lebih. Ya, lebih daripada istri. Makanya dalam bab fikih nikah ada namanya kafaah. Kesetaraan. Nah, kesetaraan itu yang dituntut kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Artinya apa? Kalau kaum perempuan lebih rendah dari laki-laki nggak ada masalah. Ya, misalkan dari segi agama, ya, perempuannya lebih rendah nggak masalah. Tapi kalau laki lebih rendah, nah itu yang repot. Ya, dari segi apa harta. Kalau laki-lakinya miskin perempuannya kaya, nah itu masih repot tuh. Kadang sama besan jadi agak kaku. Mau main sama besan bingung bawa apaan ya, nah, kan gitu. Nah besannya orang kaya, kita bawain apaan ya kan gitu, bingung kan? Kan gitu kan? Ya, biasanya kan yang lebih sering datengin kan laki-laki kepada perempuan kan kalau besan kan, gitu. Mau datengin bingung, biasanya orang kayaan gitu ya. Lagi giliran hajatan bingung juga, banyakan dia ngeluarin duitnya. Nah, mestinya yang laki-laki yang gitu ya. Begitu. Ini memang untuk menjadi pemimpin memang harus banyak kelebihan. Maka kita siapkan anak-anak kita dengan segala macam kelebihan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, memberi nafkah. Jadi kalau seorang laki-laki ngeluh, istrinya nggak patuh, nggak taat, tanya, kasih duitnya istrinya. Ente nggak kasih, ya udah, jangan salahin. Kalau ente minta bikinin kopi aja nggak dibikinin, kasih duit nggak? Nah, ente nggak punya duit, gimana istri mau taat? Ini Quran ya yang menyebutkan wa bima anfaqu min amwalihim. Ini bukan bicara hukum, tapi bicara apa ya, karakter manusia. Itu tetap memang istri tetap nggak boleh ya membangkang suami hanya karena suami nggak punya duit, kan begitu, ya kan? Nggak boleh. Tapi Al-Quran juga menggambarkan fenomena kan. Jadi kalau suaminya nggak punya kerjaan, pengangguran, nggak punya duit, udah. Kalau istri dicuekin ya jangan salah juga. Tapi kalau istri suaminya kerja, duitnya banyak, sering ngasih, nah itu. Kan zaman sekarang orang suka bikin konten begitu ya. Ya kan, seliweran tuh konten di media sosial ya. Istri marah-marah kasih duit, diem kan gitu. Banyak banget yang bikin konten begitu, ya kan? Istri marah-marah kasih duit, diem udah. Gitu. Kadang suami pengen main gak dikasih, kasih duit, diem. Itu emang fenomenanya begitu, ya. Jadi emang suami itu harus banyak duit, harus rajin kerja, gitu. Ya. Kalau dapat perempuan yang benar-benar di atas rata-rata, soleha, ya itu, ya ada sih memang ya, tapi kan itu jarang yang seperti itu, ya. Nah ini suami harus bisa menjadi pemimpin, karena Nabi juga mengatakan warrajulu ra'in fi alihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kaum laki-laki menjadi pemimpin di keluarganya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bertanggung jawab. Bahkan di sini tadi kan kita bilang pemimpin ya. Itu jemaahnya pemimpin. Qawwamuna dibilang pemimpin, ra'in dibilang pemimpin. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, itu mana
yang lebih substantifnya berbeda. Ra'in itu asal katanya pengembala kambing misalkan. Apa kerjaannya? Menjamin ketersediaan makanan, ya kan? Karena pengembala kan berarti kan bawa tuh kambing ke tempat yang banyak makanan kan, menjamin ketersediaan minuman, pastiin bisa minum cukup, dan menjamin keamanan, ya. Tuh, itu ra'in namanya. Nah, itulah tugas pemimpin, menjamin kebutuhan orang yang dipimpin, kebutuhan pokoknya, menjamin jangan sampai kelaparan. Makanya subhanallah, dalam Islam ya, kaum laki-laki yang banting tulang kuras keringat untuk menghidupi keluarganya itu fisabilillah. Kan di Al-Quran sebutkan tuh di surah apa tuh, ya kan, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, ya Muzamil ya. Kan ada 3 kelompok tuh yang disebutkan dalam satu ayat. Yang satu jihad fisabilillah, ya kan, berperang di jalan Allah. Disebutkan juga wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan ada juga yang berjalan di atas muka bumi, tapi kayak kalimatnya yadribu ya, bukan yamsi. Jadi kok gitu kan. Berarti kan emang ada kegiatan aktif dan keras, karena yadribu bukan yamsi. Kalau yamsi berjalan, tapi diterjemahnya berjalan. Ya itu kan, jadi kalau mungkin kalau orang disadak di lawak macul kan yadribul Arab gitu. Ya kalau kita ya orang berjalan di jalanan itu yadribuna fil Arab. Tiap pagi tuh kita lihat tuh. Makanya saya kalau keluar tuh melihat orang subhanallah terharu gitu ya. Pagi-pagi pada keluar nyari nafkah. Yabtaguna min fadlillah, mencari karunia Allah. Itu disejajarkan dengan yujahiduna fisabilillah, betul kan ya? Disejajarkan itu. Arti orang laki yang keluar dari rumah berjuang mencari nafkah sejajar dengan orang yang berjuang berperang di jalan Allah subhanahu. Ya, jadi kalau ada misalkan ojek kecelakaan di jalan meninggal, itu meninggal fisabilillah itu. Dia meninggal sedang berjuang untuk menghidupi keluarganya subhanahu. Gitu ya. Terharu tuh ngeliat orang yang pada berjuang ya Allah, dagang ini dagang itu keliling. Ya. Karena memang seperti itu yang Islam perintahkan ya. Ra'in, jadi emang harus menjamin kebutuhan pokok. Ya, menjamin ada makanan, ada minuman, menjamin keamanan tuh. Wa mas'ulun, nanti ditanya tuh. Di akhirat ditanya. Jadi kalau orang laki yang pada malas-malasan, nggak mau kerja, nggak mau nyari kerja, nggak mau nyari duit, itu di akhirat dihisab. Dihisab, wa mas'ulun, ditanya nanti an ra'iyati, tentang orang yang dipimpinnya. Ya insya Allah kalau laki-laki yang seperti ini, umumnya perempuan itu selalu siap untuk dipimpin. Kenapa? Karena kebutuhan terpenuhi. Gitu ya. Kalau laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhan, pasti istri itu taat aja. Ya, pulang-pulang bak duit kasih istrinya. Nah itu cuma segelas kopi doang pasti dibikinin. Pasti dibikinin. Padahal kan ujung-ujungnya duit yang dikasih balik ke keluarga juga, bukan buat dia. Subhanallah ya, perempuan itu seperti itu. Kita kasih duit nih, memang sih yang pegang, yang kelola. Tapi kan duitnya berubah jadi makanan. Ya kan, berubah jadi pakaian yang bersih, berubah jadi apa namanya rumah yang rapi, kan begitu ya faktanya ya. Jadi istri itu megang duit cuma kepuasan batin doang, bukan buat dirinya, kagak. Karena kalau ada kebutuhan di luar dirinya, di luar keluarga pasti minta, ya kan. Misalkan kebutuhan apa nih, pengen ke salon, pasti ngomong lagi kan, gitu. Ya, dia pengen beli skincare kan, pasti ngomong lagi kan. Bang boleh nggak duitnya pakai skincare? Pasti begitu kan? Kenapa? Karena walaupun nggak ada akad, nggak ada ijab kabul ya, yang kita kasih itu pasti buat keluarga. Kan nggak ada ijab kabul ya? Kasih ya kan gitu. Dan itu dan nalurinya. Subhanallah, ya, seperti itu. Nah makanya kita kaum laki-laki memang harus kerja keras. Ya. Nah kalau seperti itu, insya Allah istri pun akan taat. Ya. Ya jadi untuk menjadi pemimpin tadi 2 poin.
punya kelebihan, dan yang kedua memberi nafkah. Nah, tapi di saat bersamaan, ya, terkadang mungkin kondisi suami yang kurang. Oke. Nah, Islam tetap mengajarkan kepada kaum perempuan untuk tetap patuh kepada suami. As-solihatu qanitatun. Wanita yang solehah ada yang taat. Dalam tafsirnya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami. Ya. Nah, ketaatan ini menjadikan kedudukan wanita yang sangat mulia. Ya. Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawju anha radin dakhalatil jannah. Wanita yang meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia masuk surga. Jadi mendingan istri meninggal duluan apa suami duluan? Istrinya meninggal, suaminya ridho, udah aman dah. Aman udah, selesai. Ya, selesai udah, aman udah. Meninggal, suaminya ridha, udah. Ya, gitu. Karena pada hadis yang sebelumnya, ya, Nabi menggambarkan kedudukan suami. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud di depan seorang lain, di depan manusia, aku akan perintahkan wanita untuk sujud di depan suaminya. Ya. Jadi sampai seperti itu Islam memberikan aturan atau ajaran, ya, agar istri taat suami. Karena kan nggak selalu dalam keadaan baik-baik aja kan. Ya. Mungkin tadi suami lagi menurun, ya kan. Kayak kemarin kan sekitar 2 tahun lebih kan pandemi, yang biasa dapat pemasukan cukup, ya, hanya berkurang. Nah, ini kan diuji nih istrinya nih, ya kan. Kan kata orang, kesetiaan istri diuji ketika suami nggak punya duit. Nah, tapi kesetiaan suami diuji ketika punya duit. Nah, kan gitu dibalik. Jadi kalau suami lagi punya duit banyak nih, malah diuji nih. Ya kan, duit lagi banyak nih, ya, buka cabang baru dah. Nah, kan gitu. Ya kan kalau orang pengusaha begitu. Ya kalau asetnya surplus, ya bikin cabang baru kan, gitu. Biar asetnya berkembang kan, gitu. Nah, itu kalau dunia usaha kan gitu ya. Kan kalau dunia usaha begitu kan. Nah, kalau usahanya buka warung sukses, buka warung kedua kan gitu ya. Usaha restoran sukses, buka restoran kedua, itu dunia usaha. Nah, kalau dunia keluarga gimana? Nah, itu ujiannya begitu. Ya kan, itu ujiannya begitu, ya kan. Ya. Jadi ketaatan istri, ya, kepada suami, ya, itu juga dalam Islam diperintahkan. Gitu. Oke. Nah, kemudian terakhir, suami juga harus memperhatikan agama istri, karena tanggung jawab juga. Sholatnya, ya. Ini kalau kita pulang ke rumah, yang pertama kita tanya sholat. Saya setiap pulang ke rumah, yang pertama saya tanya ke istri dan anak, sholat. Udah sholat belum? Jangan nanya udah sholat belum setelah haid doang. Ini berapa minggu haid? Udah sholat belum? Nah, lain lagi itu maksudnya kalau nanya itu. Ini kagak, emang setiap waktu nanya sholat, udah sholat belum? Tanya, udah sholat belum? Yang pertamanya udah sholat belum? Kedua baru udah makan belum? Dua tanya, itu aja cukup dah. Kalau udah sholat dan makan, selesai dah, beres. Baru aktivitas yang lain. Karena kalau belum makan, berarti kan aktivitas terganggu. Belum sholat, juga nggak baik. Dua aja tanya, udah sholat belum? Udah makan belum? Nah itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan, ya, istri kita menutup aurat. Ya, karena nanti kita tanggung jawab nih, laki-laki, ya, akan ditanya tentang agama istri kita, sejauh mana yang kita udah lakukan. Ingatin terus untuk menutup aurat, ya.
Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ahli. Tadi kita katakan ya, ahlun itu maknanya istri, baru kemudian anak. Ya, memang sering diterjemahkan keluarga. Ya kan dikatakan keluarga kan kalau ada istri dan anak. Anak mungkin enggak, karena ada orang nggak punya anak ya, tapi punya istri. Ya. Nah, makanya kita juga harus pastikan ya tentang agama istri. Pastikan ya sholatnya, pastikan ibadahnya. Kalau kita nggak bisa ngajarin, suruh datang ke taklim. Ya, tapi kalau zaman sekarang mungkin kalaupun nggak datang taklim ya masih muda ya, carilah ilmu di media kan banyak, dengerin atau YouTube ya banyak banget kan. Oh, tinggal tonton doang tuh sambil masak bisa setel gitu. Ini tanggung jawab nih masalah agama. Jangan sampai istrinya sholat, ya kan yang paling utama ibadah kan sholat. Karena kalau dibanding ibadah lain yang cukup kompleks peraturannya kan sholat. Apalagi perempuan harus tahu head itu gimana, peraturannya gimana, itu kan seperti itu. Ya, kapan mulai wajib sholat, nah itu hukumnya ada semua tuh. Jangan sampai nanti silalai. Misalkan kalau istri haidnya udah agak akhir, udah mulai dikit, suruh periksa setiap waktu sholat. Ya, periksa setiap sholat udah selesai belum? Kenapa? Karena kalau sudah selesai udah wajib sholat tuh begitu. Jangan sampai udah selesai karena nggak diperiksa jadi nggak sholat. Nah, tapi Islam kasih kemudahan. Kemudahannya, kalau ketika diperiksa sore hari waktu asar bersih, maka sholatnya 2, zuhur dan asar. Itu begitu. Khawatir zuhurnya bersih, ya, tapi kelewat. Itu di hadisnya begitu Pak ya. Jadi kalau periksa sore ini bersih, maka sholatnya 2, zuhur dan asar. Kalau periksanya malam, maghrib dan isya. Begitu. Jadi jangan karena haid nggak bangun subuh ya, kecuali haidnya masih banyak mungkin ya. Artinya masih banyak nih kan, misalkan rutin haid mungkin 7 hari, berarti kalau baru sehari 2 hari, ya masih banyak dah. Tapi kalau mulai dikit, ini harus sering periksa. Jadi jangan gara-gara lagi haid, ya kan nggak bangun subuh, tetap bangun. Tapi biasanya sih kalau istri memang aktivitasnya pagi pasti bangun juga walaupun nggak sholat, pagi-pagi bangun tetap emang udah biasa nyiapin makan dan semacamnya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, selesai sudah pembahasan kita ya, tentang apa yang menjadi kewajiban kita kaum laki-laki terhadap istri sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Ya, seperti biasa sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya tentang apa namanya ketika istri meninggal dunia duluan, maksudnya itu kan suami ngomong misalnya ridho. Nah itu kan ada apa bisa masuk surga lewat pintu mana aja gitu ya. Nah pertanyaan saya adalah apabila kan kita nggak tahu siapa yang meninggal dunia duluan, bisa suami duluan atau istri duluan. Nah, dan yang paling sering meninggal dunia duluan adalah suami kan, yang sering. Nah itu gimana? Kita ketika hidup ngucapin atau gimana, Ustadz? Ya. Betul, tadi baru ada jawab, kita masih hidup ngucapin benar. Maka tadi kan kita bilang ya, jadi kita tuh nggak mudah marah kepada istri, itu kan ridho kan, istri dengan segala kekurangannya kita ridho kan gitu. Nah, begitu juga istri selalu berusaha mendapat ridho suami. Kenapa? Karena nggak tahu kapan suami meninggal. Jangan-jangan suami udah keburu meninggal belum dapat ridhonya. Nah, begitu. Jadi kita tuh fastabiqul khairat namanya kan, berlomba dalam kebaikan. Suami selalu berusaha ridho kepada istrinya agar istri selamat, kan gitu ya? Ya kan? Istri juga selalu berusaha mendapat ridho suami agar semua selamat. Betul. Jadi memang fastabiqul khairat jadinya.
Maka tadi kalau kita ya lihat hadis-hadisnya kan, itu intinya kan apa? Ya suami penyabar, ya, ridho, ya, kepada istri, sedikit banyak apa aja pokoknya ridho. Nah kan kalau istri kita ridhoi kan berarti dia aman kan, aman, ya. Konsepnya di akhirat nanti dalam satu keluarga, siapa yang masuk surga duluan akan diberikan hak untuk mengajak anggota keluarganya. Tuh konsepnya. Begitu. Kalau istri duluan, dia akan panggil suaminya. Suami duluan, dia akan panggil istrinya. Orang tua duluan, dia akan panggil anaknya. Begitu memang hadisnya. Begitu kan derajatnya tuh. Yang mana paling tinggi akan ngajak yang lebih rendah. Gitu. Maka fastabiqul khairat itu di sini. Gitu ya. Makanya kita berusaha nih, siapa nih di antara kita nih yang masuk surga duluan, jangan lupa panggil yang belakangan. Begitu. Emang begitu, kasih ada di Al-Quran yang begitu. Ya. Ini nanti suami duluan, dia akan nyari istrinya. Ya kan? Kalau istri duluan, dia akan manggil suaminya. Kalau anak duluan, dia akan manggil orang tuanya. Begitu. Ya maka tadi dalam masalah ridho, siapapun kita, apakah istri duluan atau suami duluan, maka kita harus usahakan pastikan masuk surga. Begitu. Ya. Karena kalau misalkan kita meninggal duluan, ya, surga nanti istri ikut. Gitu kan? Istri duluan untuk dapat surga, suami ikut. Ya. Nah, itulah perlunya ridho tadi. Ridho. Ya, jadi apapun yang Allah berikan kepada kita melalui istri, nah itu kita ridho. Ya, kita ridho. Jadi istri juga nyaman karena mendapat ridho suami. Ya, dengan segala yang Allah berikan lewat tangan istri itu kita ridho. Mulai dari makanan apapun yang disediain kita makan, gitu. Ya kan, nggak pernah protes, semua jadi nikmatin. Nah, kan tuh yang paling sederhana ya, kan yang paling sering makan kan disediain istri tuh, ya kan. Pak marah-marah gara-gara menunya nggak cocok, gitu ya. Gitu. Ya apapun dah, mungkin istri lagi masak makanannya, lagi nggak masak ya makan yang dibeliin, nah, begitu aja. Karena kalau kita ridho kepada istri, berarti kan istri selamat tuh. Nah kalau istri selamat, ya berarti kan kita akan ikut selamat. Ya, jadi perlunya ridho itu seperti itu. Ya, perlunya ya, ridho suami kepada istri. Ya kan? Tapi kenapa saya belum menemukan sebaliknya, ridho istri pada suami? Gitu loh. Terus terang, saya belum nemuin hadisnya nih. Jadi istri ridho kepada suami. Itu saya malah belum menemukan. Tapi kalau suami ridho kepada istri, nah ini hadisnya. Kira-kira kenapa ya? Kok istri nggak dituntut ridho kepada suami, tapi suami disuruh ridho kepada istri? Gimana? Ya kan? Ya, karena suami pemimpin, ya. Hah? Ya karena nggak beriman. Nah itu kuncinya, nggak beriman ya. Itu kunci beriman dong. Jadi kalau satu iman tentunya. Ya kalau nggak satu iman, istrinya Nabi Lut ya nggak bakal selamat juga. Ya kan nggak beriman. Anaknya Nabi Nuh ya nggak selamat karena nggak beriman kuncinya. Gitu ya. Yang penting satu iman dulu dah. Nah kalau satu iman, nah itu yang ya akan memiliki peluang selamat. Ya, kalau nggak ada imannya ya udah nggak bakal selamat. Istri Firaun selamat, Firaunnya ya kagak, ya nggak sama imannya, ya kan gitu, ya kan. Istri Nabi Lut ya nggak bakal selamat juga, ya kan. Anaknya Nabi Nuh ya nggak selamat, bapaknya Nabi Ibrahim ya nggak selamat juga gitu. Kenapa? Ya, nggak ada imannya. Ini yang sama-sama beriman. Karena Al-Quran mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin. Orang yang beriman dan keluarganya ikut beriman. Nah itu.
alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka semua di akhirat nanti itu. Jadi iman syaratnya, gitu ya. Ya, jadi kenapa suami yang diminta untuk ridho? Karena keputusan di tangan suami. Istri cuma ngikut. Ridho nggak ridho, ngikut, kan gitu. Ya kan? Kan istri ridho nggak ridho, ngikut. Sementara suami jadi pemimpin. Nah kalau suaminya nggak ridho, celaka. Ya kan? Jadi istri ridho nggak ridho, ikut. Yang penting ikut dah. Jadi istri itu nggak dituntut ridho, dituntutnya apa? Taat. Ya kan? Dia mau nggak ridho, yang penting taat. Nah, udah begitu. Makanya nggak disuruh ridho, disuruh taat. Nah kalau suami kan bukan disuruh taat, disuruh memimpin. Ya kan? Nah, berarti harus ridho. Karena kalau pemimpinnya nggak ridho, nanti yang dipimpin bebannya banyak. Kan kalau pemimpin nggak ridho begitu, nggak puas, kerjaan lagi, nggak puas. Nah kan begitu kan? Ada yang punya bos begitu. Nah, di kantor tempat kerjanya, ya kan? Coba kalau pemimpinnya nggak ridho, bawahannya capek. Kalau ada kerja nggak puas, kerja lagi. Nah makanya dituntut ridho pemimpin. Ada yang dipimpin dituntut taat. Ridho nggak ridho, yang penting taat, begitu. Karena kalau udah taat udah disiplin kan, disiplin aman, walaupun nggak ridho nggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk ridho terkadang emang nggak mudah, apalagi buat perempuan, gitu kan. Makanya disuruh taat bukan ridho. Itu analisa saya begitu. Kenapa? Sejauh yang saya temukan dalam dalil-dalil Quran ataupun hadis, istri nggak dituntut ridho, tapi suami yang dituntut, gitu. Karena istri ridho nggak ridho, yang penting taat, nah begitu. Iya. Ya, jadi suami yang dituntut ridho, gitu ya, bukan istri. Silakan lagi, Bapak. Ya, boleh 5 menit lagi, silakan. Oh ya, nah. Ya, ada apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan disebutkan bahwa di tahun bulan itu perempuan itu gagal kerjaan. Iya. Nah, kalau kita lihat kan bahkan diajarkan kalau kita berkomunikasi itu kan halal mengatakan itu. Iya. Kalau dari ajaran Islam itu kalau berkomunikasi dengan perempuan, ya, harus dipelototi atau gimana? Baik. Ada orang. Iya. Baik. Jadi begini, kalau tadi ada misalkan satu suku atau bangsa kaum perempuannya tunduk banget sama suami, ya. Kalau saya pernah nonton film Jepang tapi untuk zaman dulunya itu perempuan tunduknya banget itu. Ya, mungkin kalau di kita gitu juga kali ya. Ya adat-adat kayak Jawa gitu ya, kan tunduk banget sama suami kan, sampai mengangkat kepala aja nggak berani gitu, bertatap muka aja nggak berani. Nah itu juga berlebihan, begitu maksudnya, ya kan Bang? Berlebihan. Islam nggak minta seperti itu. Bahkan di Al-Quran dikatakan wa aqbala fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu. Nanti di surga orang tuh saling tatap muka tuh. Jadi di surga tuh orang saling tatap muka, suami istri duduk ya, apa tuh alal araiki yanzurun, di atas arikah, di atas dipan, ya, duduk berdua, itu pandang-pandangan, pandang-pandangan berarti kan apa? Tatap muka kan? Cuma pandang-pandangannya penuh kasih sayang, bukan mandang suaminya melotot, gitu maksudnya, ya. Ya suami ngomong, ya dia ngeliatin mukanya, tapi penuh kasih sayang. Itu maksudnya. Jadi kalau tadi sampai nunduknya, nah itu juga nggak dituntut juga ya. Dalam Islam nggak diminta seperti itu. Bukan berarti nggak boleh menatap muka suami kalau lagi ngomong. Ya boleh, nggak apa-apa. Cuma tatapannya bukan tatapan melotot misalkan, tatapan menantang. Nah itu yang nggak boleh. Begitu ya. Bahkan yang bagus memang kalau kita bicara saling tatap muka. Begitu ya. Itu yang bagus. Gitu ya, tatap muka.
Sama guru juga begitu, nggak apa-apa tatap muka. Murid dengan guru bukan enggak. Islam juga nggak menuntut gitu kok, enggak. Tatap muka guru kita gitu. Cuma tatapannya tatapan yang menunjukkan ketawaduan, kesiapan untuk menerima ilmu, begitu ya. Jadi yang begini itu kalau menurut saya menunduk doang tuh malah meragukan tentang kesiapan untuk menerima gitu ya. Di dalam Islam kan nggak boleh rukuk depan manusia, apalagi sujud. Rukuk aja nggak boleh. Maka dalam Islam tuh tahiyat dengan salaman, bukan dengan begini. Nggak ada kan tahiyat atau penghormatan kepada orang kan bukan dengan bungkuk begini. Kan ada bangsa yang begitu ya, dengan penghormatan dengan bungkuk. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Jadi Islam mengajarkan jabat tangan tuh. Jabat tangan kan menunjukkan kesetaraan, ya kan? Nah, cium tangan pun kepada orang alim yang memang ilmunya kita akui kesolehannya kan begitu. Nah, itu bagus kan benar. Kepada orang tua, nah itu seperti itu. Ya, tapi selebihnya jabat tangan begini itu kan menunjukkan kesetaraan. Jadi kalau menurut saya kalau sampai nunduk nggak berani lihat muka, kayaknya kelebihan juga. Ya, Islam nggak mengajarkan sampai seperti itu. Tetap tatap muka, cuma tatap muka yang menunjukkan saling sayang, saling cinta, saling ringan begitu ya, begitu. Jadi misalnya begitu ya, jadi nggak mesti kamu saling ngomong ngototin. Nah kalau ngototin benar salah, ya kan? Salah kalau ngototin ya, gitu. Ya, ya tatap mukanya dengan senyuman, ya, yang menunjukkan kalau kita tuh siap menerima nasihat, siap menerima perintah dan begitu. Ya, tetap tatap muka itu perlu. Ya, gitu. Apalagi bisa tatap mata. Ya. Tapi tatap mata yang penuh kehangatan ya, bukan tatap mata karena kebencian kan ada tuh. Begitu ya. Jangan dijawab ya. Baik. Silakan tadi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyampaikan kondisi di dalam keluarga di mana menantu tidak cocok dengan mertuanya gitu ya. Ya, saya pengen dari sudut pandang orang tua nih. Ketika kita sudah melepaskan anak kita untuk menikah dengan kalau istri cewek dengan, nah itu sejauh mana keterlibatan kita lagi sebagai orang tua atau campur tangan gitu ya, yang masih dibenarkan oleh Islam ketika anak kita sudah dengan keluarganya gitu. Ya, baik. Apakah sama sekali mereka sudah punya otonomi, kita nggak bisa masuk lagi atau sampai ke tahap apa gitu? Mungkin itu. Baik, terima kasih. Secara prinsip suami istri itu ya, apa yang menjadi masalah mereka berdua hanya mereka berdua yang berhak tahu. Itu cara prinsip ya. Siapapun nggak berhak tahu. Karena kaidahnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan keislaman seorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Nah, akan menjadi urusan orang tua ketika anak ya, minta bantuan, begitu. Ya, berarti kalau anak minta bantuan, nah berarti ya, kita nggak campur tangan. Ya, jadi kita nggak campur tangan bagaimana mereka mengatur rumah tangganya. Ya, kecuali majlisnya majlis ilmu, berarti nggak bicara secara khusus tentang seorang kan? Kan ada tuh orang tua ngumpulin anaknya, ya, bikin pengajian, ya kan? Berarti kan bentuknya ta'lim kan, menyampaikan ilmu, bukan mendikte seseorang. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau mendikte, ya itu sebaiknya jangan. Nah, saya ada sebuah contoh, ya. Rasul kan putrinya yang bernama Fatimah bersuamikan Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu kalau bahasa sekarang tuh sangat miskin ya. Kalau yang sabar itu sangat miskin, bukan miskin, sangat miskin. Gitu. Ya. Nah, suatu ketika putrinya Rasul, Fatimah ngadu. Ya, tentang keluarganya. Awalnya ngadu ke suaminya dulu. Ya kan? Minta pembantu nih buat ngurus rumah, capek gitu. Ya kan?
Kata Sayyidina Ali, coba deh datang ke bapak kamu, mungkin ada budak, ya kan? Kalau budak kan berarti kan bisa dimiliki kan, gitu, yang bisa bantu kita. Datang ke Fatimah, datang ke ayahnya, cerita tuh gini-gini. Baru Rasul kasih respon, ya kan? Nah, kamu mau saya ajarkan sebuah kalimat, kalau kamu baca hilang rasa letih kamu semua. Ya, namanya istri di rumah kan banyak kerjaan, letih kan, minta, kalau bahasa kita fasilitas. Mungkin bapak-bapak yang belum punya mesin cuci, bang beliin apa bang mesin cuci, capek cuci, nah kan gitu. Ya tentu kalau kita punya duit kita beliin kan, mesin kita nggak beliin pasti kita beliin. Awalnya mungkin ya yang 2 tabung, harap jadi 1 tabung, ya masuk kotak keluar bersih, gitu kan. Awalnya tabung pintu atas, ganti pintu depan, ya kan gitu. Ya pasti suami kalau punya uang pasti dibeliin, ya kan? Ya? Nah kan Sayyidina Ali kan sangat miskin. Nah, Rasul nggak bilang ya udah suruh laki lu kerja banyakkan lagi, betul nggak begitu nasihat, ya kan? Atau emang laki lu nggak punya duit apa ya? Nggak begitu, nggak begitu. Ya, ini yang saya dapat pelajaran gitu ya. Ini Rasul nggak bilang itu kan kewajiban suami gitu kan, nggak begitu juga. Karena beredar di medsos itu ya hal-hal yang nggak berdasarkan ilmu. Yang bilang masak bukan tugas istri, nah gitu kan. Ada kan ya? Nyuci bukan tugas istri gitu ya, gitu ya. Tugas istri cuma ngelayani di kasur kan gitu kan. Ya kan? Ini orang ngomong nggak pakai ilmu, saya bilang. Kalau memang secara hukum masak bukan tugas istri, nyuci rapi bukan tugas istri, Rasul pasti protes kepada Sayyidina Ali, ya kan? Kalau memang hukumnya begitu ya, kalau hukumnya begitu, tapi kan hukumnya nggak seperti itu, ya kan? Makanya justru Rasul malah kasih solusi buat putrinya. Artinya apa? Keletihan dalam rumah memang nggak bisa dihindari, nggak bisa, tapi dihilangkan bisa. Nah kan gitu, menghapus keletihan dengan apa? Ternyata Rasul ngajarin zikir. Nih baca tahmid 33, baca tasbih 33, baca tahmid 33, baca takbir 34. Ini yang Rasul kasih apa? Solusi untuk menghilangkan keletihan, bukan menghindari. Nah, itu kalau tadi pertanyaan tentang campur tangannya ya. Jadi Rasul nggak mendikte. Lain hanya kalau anak kita sendiri, ya kan? Kita ajarin tanggung jawab, gitu kan? Anak kita panggil, tapi jangan depan istrinya, gitu. Nah kalau memang kita bisa bantu, ya kita bantu. Mungkin secara finansial kita masih lebih baik, kita bantu anak kita itu. Kita kasih modal buat usaha. Nah itu nggak apa-apa. Ya, seperti contoh tadi apa? Umar kepada putrinya kan? Kan kata Umar, jangan minta sama Rasul, minta sama saya. Nah kan begitu, ya kan? Jadi kita urusin anak kita, jangan menantu kita gitu. Nah kalau anak yang laki, kita ajarin, ya kan? Biar kerja lebih rajin lagi, ya kan? Biar uangnya lebih banyak lagi, agar keluarga tercukupi. Nah itu ngomong ke anak kita. Kita ingetin kewajibannya sebagai suami apa. Kalau anak kita perempuan, kita ingetin kewajibannya sebagai istri apa. Nah gitu. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar tadi. Tapi kalau mencampur tangan dalam batasan mengatur, ya tentu enggak. Ya, karena setiap keluarga tentu punya kebijakan masing-masing yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu enggak perlu kita atur yang seperti itu. Ya, tapi kalau dalam bentuk nasihat itu pun ada ketentuannya. Ya, yang kita nasihati ya anak kita, bukan menantu kita, gitu. Ya, bukan menantu kita yang kita nasihati. Karena tadi yang saya dapat contoh ya, Rasul nasihatin putrinya Fatimah, bukan nasihatin Sayyidina Ali. Tapi secara umum Rasul menyampaikan kepada semua kaum laki-laki harus bertanggung jawab. Nah kan begitu, ya kan? Secara umum tapi ya, bukan nasihatin Sayyidina Ali seorang, enggak. Secara umum Rasul menasihati kalau laki-laki itu harus bertanggung jawab. Begitu. Ya, ini yang sifatnya kaidah umum ya, bukan membahas satu kasus tertentu sehingga orang terasa didikte, jangan. Ya, seperti itu
Dalam Islam kan tadi apa? Min husni islamil mar'i taquma layaknihi. Ya, mungkin dia mau punya anak 2, mau punya anak 3, mau biarin dah. Gitu. Ya, jangan kita campur tangan sampai sejauh itu. Ya, tapi kalau nasihat jelas, karena kan saling menasihati itu termasuk perintah agama kan. Memungkiri kemungkaran, nah, itu juga harus. Ya, ada kemungkaran nih, ini berantem mulu nih. Nah, ini juga harus campur tangan tuh kalau berantem mulu tuh. Ya, ribut mulu. Nah, itu kan kita harus turun. Karena aku mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ya kan? Ini ribut mulu nih. Nah, itu turun tuh, nggak pakai dipanggil. Aslihu bainahuma. Ya, damaikan. Nah, kalau ini jangan nunggu dipanggil ya. Diem aja, nggak dipanggil kan gitu kan. Jangan. Karena aku kan perintahkan fa aslihu bainahuma. Damaikan, nah begitu. Ya, jadi kalau lagi ribut-ribut jangan dia biarin aja, dia nggak manggil, biarin dia ribut. Enggak, itu ada fa aslihu bainahuma, damaikan. Ya, damaikan. Ya. Nah, kalau secara finansial kita sebagai orang tua mungkin lebih bagus daripada anak, ya bantu, namun bantuannya kalau bisa ya dilihat bagaimana cara yang terbaik. Ya, jangan sampai nanti misalkan nih anak kita bantu, anak kita laki misalkan depan istrinya misalkan, nah, mungkin nggak tepat ya. Yang penting anak kita pulang buat duit ya, walaupun dari kita, nah, misalkan gitu, ya kan? Karena kalau misalkan anak kita yang laki kita kasih duit mulu, nanti di mata istri jadi nggak terhormat. Nah, begitu ya, seperti itu. Ya tentu lebih baik dikasih kail daripada kasih ikan ya, gitu. Ya, dari kasih kail nih, tuh pegang. Usaha bapak, nah itu mungkin lebih baik kan gitu kan. Ini bapak punya mobil, senang nge-grab, nah kan gitu ya, itu jauh lebih baik. Itu campur tangan yang masih batas dibenarkan. Baik Bapak sekalian dirahmati Ta'ala, ya kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah akan datang kita masuk bab berikutnya. Kali ini kita sebagai bapak kepada istri, nanti kepada anak. Ya, kepada anak seperti apa ya Islam mengajarkan seorang ayah ya terhadap anaknya, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati wa salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa isna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.